Shalom, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di minggu hari ini, Minggu Trinitatis di dalam tahun gereja. Bersama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, karena kasih setiamu, pertolonganmu, penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Kami boleh berjumpa kembali hari ini bersama-sama ketika kami boleh beribadah, sekalipun kami harus melakukannya di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Bapa, kami tetap dengan semangat dan penuh sukacita memuliakan nama-Mu, dan kami mau hendak mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya tercurah atas kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami fahami, lalu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu kiranya akan memberikan kekuatan kepada kami, di dalam kami melaksanakan tugas dan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapa, pakailah mulut hamba-Mu ini dan bukalah hati dan pikiran kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka Allah memberkati mereka." Terpujilah nama Tuhan, berbahagia saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, lalu dengan setia melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita boleh bertemu kembali dalam minggu ini. Sekalipun kita masih beribadah di tengah-tengah keluarga, kita tidak dapat berjumpa secara langsung. Kiranya itu tidak mengurangi semangat kita dan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih ada di dalam rangkaian bulan misi Pentakosta, tetapi minggu ini kita akan menutupnya. Kita masih ingat, sebagaimana yang sudah dikatakan pada minggu-minggu yang lalu, bahwa subtema kita, janganlah takut, bersatulah, tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang akan mendasari kehidupan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, sekalipun minggu ini kita menutup bulan misi Pentakosta, bukan berarti tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya sudah berhenti. Justru sebaliknya, disinilah kita akan memulai, disinilah kita akan melakukan kembali apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Kita akan melakukannya lebih tekun, sehingga nama Tuhan benar-benar dipermuliakan. Saudara-saudara, dalam tugas dan panggilan itu kita memasuki sebuah realitas kehidupan yang sekarang ini. Kenyataan hidup di mana kita semua, seluruh dunia sedang menghadapi apa yang disebut sebagai pandemi virus corona, COVID-19. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mau tidak mau mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Penyebaran virus corona dan bagaimana kita menghadapinya mempengaruhi cara pandang kita,
cara kita menjalani kehidupan, mempengaruhi cara kita bertindak, bahkan dapat kita katakan akan mempengaruhi seluruh keberadaan kehidupan kita. Bahkan mungkin juga cara kita beriman dan cara kita bergereja, menanggapi karya Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal ini sudah kita dengar dari beberapa minggu ini, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah berkaitan apa yang disebut sebagai new normal. Apa artinya itu, saudara-saudara? Itu artinya kita akan kembali kepada kehidupan kita yang normal, tetapi dengan cara yang baru. Seperti apa yang kita katakan tadi. Kita akan kembali setelah beberapa bulan ini kita mengisolasi diri, katakanlah demikian. Kita dibatasi dalam gerak dan langkah kita. Kita dibatasi dalam pekerjaan kita, dalam pertemuan kita, dalam ibadah kita bahkan juga. Nah, kita akan segera memasuki apa yang disebut sebagai atau yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai new normal. Kita akan memasuki kehidupan yang normal tetapi baru. Nah, apa yang baru nanti kita bisa ikuti lewat media, lewat penjelasan pemerintah dan seterusnya. Tetapi pertanyaan ketika kita akan memasuki new normal ini, kehidupan yang baru ini, apakah yang akan menjadi kekuatan kita sebagai umat Tuhan? Apakah yang akan menjadi dasar ketika kita memasuki kehidupan yang baru ini, new normal ini? Terutama dalam terang subtema di dalam bulan misi itu, janganlah takut, bersatulah, tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan lalu kemudian mungkin lebih dalam lagi kita bertanya, kalau situasinya nanti demikian, mampukah kita melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita di dalam kebiasaan yang baru itu? Mungkin ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiran kita. Bagaimana kita akan mewujudkan semuanya itu? Hari ini firman Tuhan, saya percaya memberikan sebuah landasan yang kuat bagi kita. Sekalipun firman Tuhan itu dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, supaya Musa memerintahkan kepada Harun sebagai imam untuk menyampaikan, menumpangkan tangan, memberikan berkat kepada orang Israel. Tetapi hari ini ketika kita membacanya, saya percaya itu juga diperintahkan untuk kita, diberikan kepada kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Musa lalu kepada Harun? Di situ dikatakan, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Nah, itu yang kita baca tadi, saudara-saudara. Sedikit kita kembali melihat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini sering kali kita dengar ketika kita selesai melakukan sebuah ibadah. Disampaikan oleh hamba Tuhan, pendeta, kepada seluruh jemaat. Yang mau mengatakan sesungguhnya atau intinya, kalau dalam kaitan umat Israel, supaya Harun memberkati dengan berkat yang seperti itu. Umat Israel milik Allah itu. Apa sebenarnya artinya dari rangkaian berkat itu bagi kehidupan kita? Ayat 24 mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Saudara-saudara, memberkati di sini boleh dikatakan mengandung sebuah janji atau ikatan yang dibuat oleh Allah yang mau Allah lakukan untuk umatnya. Yang mau Allah kerjakan terhadap umatnya.
Memberkati itu artinya bahwa Tuhan akan turut campur di dalam setiap kehidupan umatnya. Tuhan ada dan bertindak di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Itu artinya berkat, saudara-saudara. Kalau kita melompat sedikit kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, yang menegaskan kembali kepada kita, terutama ketika kita akan memasuki new normal, dan ini menjadi dasar dan kekuatan kita memasuki kehidupan yang baru itu. Di situ dikatakan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berkat Tuhan adalah ketika Tuhan turut campur di dalam kehidupan kita. Dan berkat inilah yang akan menjadi, sekali lagi, dasar kita ketika kita akan mengarungi masa depan kita di dalam new normal yang sejujurnya kita katakan kita tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Tidak ada bagian di dalam kehidupan kita ketika Allah memberkati kita di mana Allah tidak hadir. Allah tidak pernah menutup matanya. Allah tidak pernah absen di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa hadir. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Dalam hal apa Dia akan memberkati umatnya? Ketika memasuki new normal, ketika memasuki kehidupan yang baru yang belum benar-benar kita fahami. Di situ dikatakan Ia akan melindungi umatnya. Dia akan memberkati dan melindungi umatnya. Perlindungan akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan menjadi tembok. Tembok yang akan melindungi kita dari serangan-serangan musuh kita. Kalau kita membaca kitab-kitab Mazmur, bagaimana pemazmur mengatakan tentang Allah yang melindungi, di situ kita akan menemukan beberapa istilah-istilah yang sangat kental di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gunung batu dan kekuatanku. Itu artinya Tuhan adalah perlindungan. Dia adalah benteng pertahananku. Dia adalah kota tempat aku berlindung. Dia adalah menara kekuatanku. Wah, banyak istilah lagi yang lain, saudara-saudara. Yang untuk mengatakan bahwa Tuhan itu dengan berkatnya Dia melindungi kehidupan umatnya. Dia melindungi umatnya dari kuasa-kuasa jahat. Tuhan tidak membiarkan umatnya jatuh dalam kuasa kegelapan. Dia akan melindungi. Bahkan di dalam ayat yang lain, tidak ada kuasa apapun yang dapat melepaskan kita, memisahkan kita dari kasih Allah. Perlindungan Tuhan akan menyertai kita. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Itulah yang akan menjadi dasar kita. Yang memberikan keberanian kepada kita untuk kita memasuki new normal ini. Lalu yang kedua, dengan cara apa Allah akan memberkati kehidupan kita? Di dalam kita melakukan tugas dan panggilan, janganlah takut, bersatulah, beritakanlah Injil dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan cara apa? Yang kedua, di situ Tuhan mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah akan memberkati kita dengan kebaikan-kebaikan. Allah akan melimpahi kehidupan kita dengan kebaikan hati-Nya. Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan mencukupkan dan menjamin kehidupan kita. Dan kata yang berikutnya di situ dikatakan, dan memberi kasih karunia. Kasih karunia ini adalah lawan dari murka Allah. Itu artinya Allah tidak akan menampakkan, menyatakan murkanya kepada umatnya yang setia kepadanya. Tetapi sebaliknya, Dia akan menyatakan kasih karunia-Nya.
Dia akan menyatakan keselamatannya. Dia akan menyatakan pengampunannya. Dan semuanya itu akan dilimpahkan kepada kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, saudara-saudara, ketika kita memasuki new normal, kehidupan yang baru, esok hari yang kita tidak tahu, bahkan mungkin juga sekalipun dikatakan new normal, kita masih ada di dalam situasi penyebaran virus corona, kita tidak menjadi gentar, kita tidak menjadi takut. Karena apa? Karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Berkat-Nya ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan cara apa dan bagaimana Dia akan memberkati kita? Ayat yang ke-26 mengatakan, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Kalau seseorang dikatakan memalingkan wajah-Nya kepada sesuatu atau kepada kita, terlebih ketika kita berbicara, itu artinya dia akan menyimak, itu artinya dia akan memperhatikan, itu artinya dia akan melihat. Kalau Tuhan dikatakan, Dia akan menghadapkan wajah-Nya, Dia akan memperhatikan kehidupan kita. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apa yang akan menimpa kehidupan kita? Dia akan perhatikan dan Dia akan tentu saja bertindak. Seorang bapak ketika membimbing anaknya yang baru bisa berjalan, dia akan melepaskan anaknya itu dari genggamannya. Tetapi pada saat yang sama dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya dari apa yang terjadi terhadap anak itu. Pasti kita tahu kalau anak baru belajar berjalan, dilepaskan oleh ayahnya, ketika tiba-tiba anak itu akan jatuh, maka dengan secepat kilat, ayahnya akan menangkap kembali anaknya, sehingga anaknya tidak terantuk pada tanah atau pada batu. Kalau pengandaian itu kita pakai, tentu Allah lebih dari itu. Kepada Tuhan kita. Seperti itulah Dia akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan yang terakhir, di situ dikatakan Dia akan memberi damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Situasi, keadaan, pikiran, rasa, hati, semua apa yang melingkupi kita ada di dalam keadaan baik, ada di dalam keadaan sukacita. Dunia boleh berubah. Virus corona boleh terus menyebar. Situasi boleh berubah. Kehidupan yang baru akan datang. Tetapi Allah kita, Allah yang memberkati. Saudara-saudara, dengan kekuatan inilah, dengan berkat Allah inilah, kita akan memasuki new normal, kehidupan yang baru, yang barangkali belum kita ketahui bagaimana itu akan terjadi. Apakah itu akan berat, apakah itu akan ringan, apakah itu akan ada banyak tantangan. Tetapi yang kita tahu, tugas kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, dan sekaligus juga ketika kita menutup bulan misi Pentakosta ini adalah bahwa kita akan tetap melakukannya dengan semangat, dengan penuh gairah, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saya ingin menyitir kembali apa yang dikatakan oleh ayat minggu di dalam minggu Pentakosta kemarin. Bukan dengan keperkasaan dan juga bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita tetap jaga kesehatan, kita tetap sukacita, kita tetap melakukan tugas dan panggilan kita, dan kita song-song kehidupan yang baru, yang Tuhan kiranya akan tetap memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.